Jadi dan satu hal, Yuta Endo yang sulit dikalahkan The Minions bisa mereka kalahkan. Betul. Berarti memang ada chemistry berputar yang memang satu sama lain memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ya, ini adalah poin penting ya, karena bisa dikatakan kalau kita bicara soal Piala Thomas, kita sudah tidak melihat, bukan tidak melihat, kita paham bahwa Tiongkok adalah lawan yang berbahaya. Tapi Jepang ini salah satu kekuatan yang sangat berbahaya. Mereka punya Kento di sektor tunggal putra dan mereka punya Yuta Endo yang berbahaya, seringkali mengalahkan Minions. Tapi kita punya Hendra Aksan, Mbak. Iya betul, mudah-mudahan Indonesia bisa menetapkan strategi yang tepat gitu ya di Thomas Cup ini dan juga Uber Cup sehingga bisa mencapai hasil maksimal. Ya, baiklah pemirsa Mola TV dimanapun Anda berada, bagi Anda yang sudah menanti pertandingan yang akan segera kami hadirkan kepada Anda, ini dia waktunya untuk menikmati duel dari tim Banteng berhadapan dengan tim Harimau di pertandingan kedua, di mana tadi tim Harimau sudah unggul 1-0 melalui Chico Aura Dwi Wardoyo yang mampu mengalahkan Cesar Hiren Rustavito. Kali ini di pertandingan kedua yang memainkan sektor ganda putra, tim Banteng akan diwakilkan oleh Hendra Setiawan dan Muhammad Aksan yang akan menghadapi perwakilan dari tim Harimau, Kevin Sanjaya Sukamulyo dan Marcus Fernaldi Gideon. The Minions versus The Daddies bersama dengan Mbak Yuni Kartika. Silakan Mbak Yuni. Baik, terima kasih Stuart Henry. Pemirsa Mola TV, ini adalah salah satu partai yang pasti kita tunggu-tunggu karena memang kedua pasangan pemain terbaik dunia akan bertemu mewakili tim Banteng dan tim Harimau. Hendra Setiawan, Muhammad Hasan hadapan dengan Kevin Sanjaya Sukamulyo dan Marcus Fernaldi Gideon. Untuk sementara tim Harimau unggul dengan 1-0. Luar dorongan bola dari Kevin. Membuka angka pertama bagi The Daddies 1-0. Wah, tanggung. Bola yang sudah ditunggu oleh Kevin. Kita lihat smash keras dilakukan oleh Kevin. 1-1. 2-1. Keluar smash keras dari Gideon, masih belum sempurna. Keluar, dibiarkan saja oleh Muhammad Hasan. 3-2. Net silang yang gagal dari Hendra menyamakan kedudukan 3-3. Gagal Muhammad Hasan. 4-3. Oh, keras. Masih bisa ditangkis dengan baik oleh Gideon. Dinyatakan masuk drive dari Hendra. Smash keras tadi dilakukan oleh Gideon. Cepat kali ini sambaran bola dari Gideon. Oh, permainan adu drive yang menarik kali ini. Menangkan oleh Muhammad Hasan. Bali berimbang 5-5. Oh, keras lagi-lagi. Pukulan Muhammad Hasan menyulitkan Kevin.
flashing maksudnya Kevin, namun gagal. 7-5. Ya, smash keras dari Gideon. Jauh ini bisa diantisipasi dengan baik oleh Hendra maupun Ahsan tentunya. Keluar. Service over. Maksudnya drive tadi oleh 6-7. Muhammad Ahsan. Masuk. Smash menyilang yang baik dari Muhammad Ahsan. 8-6. Ya, Kevin mengira bola smash tadi keluar. Oh, kali ini Hendra 9-6. lakukan smash menyilang, tajam kita lihat. Masuk. Iya, flashing yang keluar. 7-9. 7-9. Oh, cegatan bola yang sangat baik dari Kevin. 8-9. Sudah ditunggu bola setengah tadi dari Hendra. Bertubi-tubi smash dari Hendra Ahsan, namun bisa dikembalikan. Justru 9. gagal baru saja defend dilakukan oleh Hendra. Ya, ini dia keluar. 9 sama. Masuk. Service over. Drive keras dari 10-9. Muhammad Ahsan. 10-9. Oh, tidak tepat. Cegatan bola 11-9 dari Kevin in the tadi. ball. Lambung. Smash saja dengan mudah oleh Muhammad Ahsan. Memimpin sementara. Dedis Hendra Ahsan dengan 11-9 di game pertama ini. Ya, saya rasa permainan yang menawan ya diperlihatkan oleh Hendra dan Aksan yang kali ini tahu betul caranya bekerja dengan baik dalam mengatasi serangan-serangan cepat yang dimiliki oleh Marcus dan Kevin. Dan Aksan juga beberapa kali memang menjadi penentu untuk mencetak poin dengan pukulan-pukulan kerasnya. Iya, betul sekali. Tapi kita melihat Kevin belum terlalu in ya. Cegatan bolanya ini masih banyak yang meleset dan belum pas tuh. Ya, ini menjadi sebuah hal yang berbahaya tentunya bagi Hendra dan Aksan apabila Kevin menemukan sentuhan terbaiknya. Ada kesempatan untuk meninggalkan dengan poin yang cukup jauh, harusnya bisa dimaksimalkan dengan cepat di saat Kevin belum in dalam permainannya. Iya, betul sekali. Baik, pemirsa, kita saksikan kembali jalannya game pertama. 11-9 gagal. Gideon maksudnya melakukan smash. Oh, keluar. Lagi-lagi flashing yang tidak tepat dari Kevin. Tanggung mudah saja bagi 14-9. Muhammad Ahsan. 14-9. Oh, lagi didahului dengan servis yang baik dari 15-9. Muhammad Ahsan. Tipis kita lihat. Oh, kali ini. Iya, sepertinya memang cegatan bola Kevin ini belum terlalu 16-9. baik di game pertama. Sehingga banyak sekali kesalahan-kesalahan yang dilakukan sendiri. Dan tentunya menguntungkan pasangan The Daddies. Service over. 10-16. Ya, 10-16. Kita lihat return service yang baik dari Gideon. Oh, salah pengertian. Service over. 17-10. 17-10.
Kali ini cegatan yang berhasil Service dari over Kevin. 11-17. Sudah menunggu datangnya bola. Service over Gagal Kevin. 18-11. 18-11. Tubi-tubi serangan dilakukan The Daddies. Belum bisa menembus pertahanan dari The Minions, namun Over flashing yang baik dari Kevin ini dia menyulitkan Muhammad Ahsan. Hasan. Service over Lagi-lagi 19-12. gagal Gideon melakukan flashing. 19-12 keluar. Service over Servis yang tidak cermat 13-19. dari Hendra. Oh, keras. Smash dari Service Muhammad over Ahsan dan 20, 20-13 13. game point bagi Hendra dan Ahsan. Oh, cepat kali ini Gideon mengantisipasi Service over bola 14, di depan 20. net. Sambaran yang baik tentunya. 14-20. Oh, benar-benar teknik permainan menarik ditunjukkan oleh kedua pasangan. Iya, rally panjang terjadi, sepertinya memang bola cukup lambat dan lambungan bola dari Kevin keluar mengakhiri game pertama dengan kemenangan Hendra Setiawan dan Muhammad Ahsan dengan skor 21-14. Ya, permulaan yang baik bagi The Daddies, Hendra dan Ahsan, dan yang cukup mengejutkan mereka bisa mengunci kemenangan di game pertama dalam tempo 10 menit saja dengan gap angka yang cukup jauh 7 poin. Ya. Tapi memang ini terjadi karena faktor tadi kita lihat bagaimana Kevin sempat belum in dengan cegatan-cegatan bolanya di depan, kemudian juga dia juga masih melakukan kesalahan ketika melakukan bola-bola flashing, Mbak. Iya, betul sekali, dan ini ditambah dengan kalau kita lihat laju shuttlecock cukup lambat ya. Jadi jual beli pukulan benar-benar terlihat, dan mutu kualitas pukulan dari kedua pasangan ini memang benar-benar sangat baik, Stu. Ya, kalau kita mencatat tadi defense dari Aksan dan Hendra ya terlihat begitu kuat, sulit tadi ditembus oleh serangan-serangan yang dilancarkan oleh Kevin dan juga Gideon. Ini yang juga menjadi salah satu faktor penentu kenapa mereka kemudian bisa mengambil kendali permainan. Iya, game pertama ini dilalui dengan sangat baik oleh Hendra Ahsan, namun belum tahu lagi jalannya game kedua, Stu. Ya, kalau melihat kualitas yang dimiliki oleh Markus dan juga Kevin, Hendra dan Aksan, tidak boleh tenang sampai pertandingan benar-benar berakhir karena ada kualitas berbahaya yang harus diwaspadai oleh Hendra dan Aksan. Iya. Baik, pemirsa Mola TV, kita akan segera saksikan jalannya game kedua. Muhammad Ahsan yang akan Second lakukan game. serve. Love all. Play. Oh, luar biasa defense dari Gideon. Akhirnya One love. mampu ditembus oleh Hendra dan Ahsan.
kali ini arah bola yang baik dari Muhammad 2 Hasan. love. Drive menyilang. Tidak siap kita lihat Kevin. Oh, dinyatakan masuk. Service over 1-2. Iya. Hendra mengira bola tadi keluar. Keras smash dari Hasan, namun masih tersangkut di net. Menyamakan kedudukan, 2 sama. Keras kali ini smash yang dilakukan Kevin. 3-2. Tiga dua. Oh, gagal. Hasan 4-2. terlalu rendah drive yang dilakukannya. Drop shot yang dimaksud Set oleh over. Gideon, 3-4. namun terlalu lemah. Kali ini 4-all. Kevin yang belum berhasil menyeberangkan bola. Oh, baik sekali. Masih bisa ditangkis dengan baik. Namun, kembali flashing yang dilakukan Kevin 5-4. tidak cermat. Keluar. Service over 5-all. Six, five. Gagal Hendra melakukan flashing. Keluar, dibiarkan saja. Kali ini Service cermat. over 6-all. Masih berimbang kedudukan di game kedua, 6 sama. Luar biasa Service Kevin. over 7-6. Dia sangat tahu kapan harus mencegat bola. 8-6. 8-6. Oh, kali ini smash menyilang 9-6. dilakukan Kevin. Arahkan ke Hendra Setiawan dan masuk. Lagi-lagi cukup cepat 10-6. mengambil poin. 4 angka beruntun, 10-6. Dan kembali 11-6 cegatan bola in the ball. Kevin menghasilkan angka untuk sementara unggul. Kevin dan Gideon dengan 11-6 di game kedua ini. Keluar. Iya. Tadi kita lihat smash kerasnya dari belakang, kemudian cegatan-cegatannya yang sangat cepat. Tadi gagal membuat serangan-serangan Hendra dan Aksan masuk untuk ke area belakang karena selalu dipotong tadi oleh Kevin. Iya, dan dia sangat tahu ya momen kapan harus melakukan cegatan bola dan sejauh ini sudah lebih baik di game kedua. Ya, praktis jika Kevin sudah mulai in, Gideon yang penampilannya stabil
bisa tampil padu dengan Kevin ini menjadi sebuah alarm bagi Hendra dan Aksan, di mana mereka harus terus meningkatkan permainannya karena tidak boleh membiarkan ada jarak yang cukup 11, jauh di antara kedua pasangan ini dalam perolehan poin. Iya, dan memang Play. kedua pasangan ini cukup, artinya The Minions cukup cepat mengambil angka. Baik, pemirsa Mola TV, 11-6. Sementara The Minions unggul. Lagi-lagi cegatan bola yang baik dari 12, Kevin. 6. Sudah tertinggal separuh angka sekarang, 12-6. Out. Service over. Ya, servis yang keluar. 7-12. Kembali defense yang 8, tidak akurat dari Kevin. 8-12. Oh, Service over. maksudnya mencegat bola 13-8. Hendra, namun gagal. Keras kali ini serangan atau Service skema over. serangan yang dilakukan oleh The Daddies. 9-13. 9-13. Return service yang baik dari Kevin. 14-9. Service over. 10-14. 10-14. Service over. 15-10. Hendra gagal menyeberangkan bola. 16-10. 16-10. Ya, hampir jarang ada rally di antara kedua pasangan ini. Benar-benar beradu 17-10. nolok. Dan sudah 17-10. Minions unggul. Cepat kali ini Service over. Hasan 11-17. cegat bola. Kita lihat dalam tayangan ulang ya. Cukup jauh dijangkau oleh Gideon dan juga Kevin. Flashing menyilang yang baik. Service over. 18-11. 18-11. Service over. 12-18. Keluar cermat Service over. Kevin. 19-12. Kontrol bola 19-12. Adu drive yang dimenangkan oleh Hendra dan Service 13-19. over. 13-19. Masuk kali ini. 14-19. Drive menyilang yang baik. Oh, gagal Service over. Muhammad Hasan 20. melakukan servis. Game point. 20-14 game point. Game. Smash keras mengakhiri Second game, game won by kedua ini Harimau dengan kemenangan dari 21-14. Kevin dan 1 Gideon game all. dengan skor
21-14. Ya, saya rasa sudah tidak heran bagi kita yang menyaksikan apabila kedua pasangan ini berjumpa, pasti akan ada game ketiga. Yang menarik adalah benar-benar identik. Sama-sama 10 menit, game satu, game kedua, dan sama-sama mengunci kemenangan 21-14. Saya rasa masih cukup sulit untuk menebak siapa yang akan keluar menjadi pemenang. Tapi apa yang tadi membuat Hendra dan Aksan gagal menjaga keunggulan mereka di game kedua, Mbak? Ya, sebenarnya Hendra Hasan menurut saya bermain konsisten. Hanya memang kalau kita lihat titik berat ada di Kevin ya. Tadi game pertama dia benar-benar menurut saya belum in. Ya. Begitu bisa masuk ke dalam pola permainannya dan keluar si apa tadi tangan petir itu ya. Ya, ini memang Ini faktor menjadi- pembedanya ya. Ya, faktor pembedanya di situ. Ya, Kevin yang memang harus diwaspadai. Tapi kalau kita melihat bagaimana Kevin juga seringkali kewalahan saat berjumpa dengan Yuta dan Endo. Dan ini seharusnya bisa digunakan juga oleh Hendra dan Aksan menjadi kunci bagi mereka agar bisa mengalahkan Marcus dan Kevin. Artinya ada hal yang tidak disukai oleh Marcus dan Kevin ketika berjumpa dengan Yuta dan Endo dan bisa digunakan oleh Hendra dan Aksan. Iya, tapi saya rasa memang Yuta Endo ini punya kecepatan yang berimbang begitu ya dengan The Minions. Terutama Yuta ya. Terutama Yuta. Kalau The Daddies memang lebih banyak bermain dalam pola permainan yang tidak secepat The Minions, tapi mereka punya serangan dan juga penempatan bola yang sangat baik. Iya, jika Dedis bermain sabar dan bertahan dengan kuat, kemungkinannya apakah ada bagi Hendra dan Aksan? Kemungkinan selalu ada, buktinya masih ada rekor 2 kali Final kemenangan game. yang mereka bisa ciptakan. Lamo. Baik pemirsa Mola TV, kita akan kembali saksikan jalannya game ketiga. Ya, sudah membuka angka Hendra Service Setiawan over dengan 1 love. drive di depannya tadi. Oh, terjatuh Gideon dalam upayanya mengambil bola di 2 depan. love. Memimpin 2-0 The Daddies di awal game ketiga ini. Keras Kevin mengarahkan smash Service over arah backhand 1-3. dari Hendra. Keluar, Service over. tidak cermat. 3-1. Oh, kita lihat bagaimana reaksi yang sangat baik ditunjukkan oleh Muhammad Hasan menghilangkan bola 4-1. di tempat yang kosong. Dan tentu saja berakhir dengan bola tanggung. Ah, itu dia senjata andalan dari Kevin Sanjaya. 2-4. Tidak melakukan smash, namun menyilangkan bola juga di tempat yang kosong. Tanggung, Service over sambaran bola yang baik dari Muhammad Hasan. 5-2. Oh, 2 kali smash. Service over 3-5. Nambah angka bagi The Minions. 3-5. Service over 6. Masuk kali ini. Berpindah bola sekaligus menambah angka 6-3. Tidak ada ampun. Cepat Gideon. Service over 4-6. Nyambar bola di depan net. Luar biasa Kevin Gideon melakukan skema serangan yang sangat baik.
Benar-benar menyulitkan pertahanan Hendra dan Ahsan. 5-6. Ahsan. Keluar. Service over. Tidak cermat 7-5. pengembalian bola dari Gideon. Kali ini Hendra yang Service gagal over. 6-7. melakukan drive. Dua kali kesalahan 7-all. dilakukan oleh Hendra dan menyamakan kedudukan menjadi 7-sama. Kali ini Muhammad Ahsan cukup cepat. 8-7. Angka yang diraih oleh Kevin Gideon. 9-7. 4 angka beruntun pemirsa Mola TV dalam satu kali servis yang dilakukan oleh Kevin Sanjaya. Dinyatakan keluar oleh linesman. 10-7. Rally panjang terjadi dan kali ini dimenangkan oleh The Minions. 10-7. Oh, masuk. Cermat kali ini kontrol bola Save dari over. Muhammad Ahsan. 8-10. Gagal over. servis dari 11, Hendra Setiawan dan end of pemirsa Mola game. TV untuk sementara. Pasangan The Minions, Kevin dan Gideon unggul dengan 11-8 di paruh pertama game ketiga ini. Ya, di game ketiga ini agak sedikit berbeda ya Mbak, karena kita lihat tadi Aksan dan Hendra banyak sekali melakukan kesalahan-kesalahan sendiri, kesalahan-kesalahan yang seharusnya tidak perlu dilakukan, apalagi ketika berjumpa dengan Markus dan Kevin, terutama tadi Kevin yang sudah benar-benar nyetel sekali permainan depannya, tangannya terlalu cepat untuk diantisipasi. Iya betul, masih berimbang di awal games tuh begitu berpindah bola dan Kevin melakukan servis begitu banyak angka. Sekitar 5 atau 6 angka diraih oleh Kevin dalam satu kali servis. Ya, kalau melihat selisih angkanya 3 poin, saya 20 rasa seconds. Hendra dan Ahsan masih punya peluang untuk membalikan situasi, tapi dengan syarat sudah harus tidak ada kesalahan-kesalahan sendiri tadi. Aksan dan juga Hendra benar-benar harus meminimalisir error yang mereka lakukan. Iya, dan juga tentunya mengantisipasi 11, serangan-serangan The Minions dengan baik. Play. Baik pemirsa Mola TV, kita kembali lanjutkan jalannya game ketiga. Skor sementara 11-8 untuk keunggulan The Minions. Keras kali ini Service over. smash yang diupayakan Hendra. 9-11. 9-11. Service over. Masuk. 12-9. Cegatan yang baik namun tidak cermat. Service over. 10-12. Mudah saja sambar oleh Hendra. 11-12. Ya, kembali mendekati perolehan angka dari Kevin dan Gideon. 11-12. Berbahaya, itu dia salah satu senjata andalan dari Kevin yang harus diwaspadai oleh The Daddies. Cegatan-cegatan bola di depan net ini kerap kali menyulitkan The Daddies dan menghasilkan angka.
Drive lurus yang keluar. Service over 12-13. Dibiarkan saja oleh Muhammad Hasan. Dan sekarang 12-13. Baik sekali sambaran bola Service yang over 14-12. apik dari Kevin. Dibalas kali ini oleh Hasan. Service over 13-14. Oh, defense. Top placing yang Service over belum sempurna dari Hendra. 15-13. Cegatan bola yang baik dilakukan Hendra. Service over 14-15. Cukup jauh tadi bagi Gideon untuk mengejar. Dinyatakan keluar, smash yang dilakukan oleh 15-all. Gideon. Dan pemirsa berimbang sekarang. Kedudukan di game ketiga 15 sama. Gagal kali ini Gideon yang melakukan 16, kesalahan 15. sendiri. Benar-benar skema pertahanan yang rapat dari Dedis diperlihatkan di akhir game ketiga ini. Keluar kali ini Service over defense yang coba dilakukan Hendra. 16-all. Oh, reaksi yang baik namun memang 17-16. tidak cermat pengembalian bola dari Hendra Setiawan. Maksudnya melakukan net lurus, Service namun over 17 sudah ditunggu oleh Muhammad Hasan di depan. Kembali berimbang pemirsa Mola TV, 17 sama sekarang. Oh, sudah siap sebenarnya Hendra dengan Service smash over dari Gideon, namun ya 18-17. lalu rendah pengembalian bola dari Hendra dan 18-17. 3 poin yang menentukan bagi kedua pasangan akan berakhir dengan 1 sama atau 2-0 untuk keunggulan tim Harimau. Tentunya kita akan saksikan bersama di pertandingan di partai kedua Play. ganda pertama ini. 18-17. Sayang sekali Hendra tidak cermat 19-17. melakukan placing. 19-17. Dan 20-17 match point bagi Minions. Masih belum berakhir pemirsa Mola TV. Gagal tadi 18-20. smash yang coba dilakukan oleh Gideon.
18-20. Game. Iya, game akhirnya. The Minions mampu menyudahi game ketiga ini dengan 21-18 sekaligus menyumbangkan satu lagi kemenangan bagi tim Harimau sehingga tim Harimau sekarang unggul dengan 2-0. Ya, sepertinya masih cukup sulit bagi Hendra dan Aksan untuk bisa mengalahkan Kevin dan juga Gideon. Tadi salah satu faktor penentunya di angka-angka krusial ada 2 kesalahan yang dilakukan oleh Hendra Ya, yang kemudian menjadi bumerang yang cukup besar sehingga Kevin dan Gideon memanfaatkannya dengan baik. betul. Sebenarnya hari ini Dedis punya kesempatan untuk bisa memenangi pertandingan karena secara skor mereka terus berimbang begitu. Hanya memang di akhir game ketiga seperti yang Anda katakan Hendra ya, harusnya bisa atau mengurangi kesalahan, tapi memang sulit untuk Ya. rally point. Ini semua bisa terjadi. Ya, tapi tentu ini bukan akhir dari perjuangan Hendra dan Aksan. Ketika mereka akan dipertemukan lagi dengan Kevin dan Markus, tentu mereka akan terus mencoba untuk mengalahkan The Minions. Sementara bagi Kevin dan juga Gideon, Anda melihat sudah kembali menyatukan dengan baik, Mbak, setelah sempat dipisahkan? Sepertinya belum ya. Hari ini belum permainan terbaik dari The Minions, tapi saya merasa mereka memang sudah punya jam terbang yang tinggi dan pengalaman yang baik. Ya, selamat tentunya untuk Kevin dan Gideon. Kita ikuti proses wawancaranya. Markus Kevin membawa tim Harimau unggul 2-0. Di game pertama kalah lalu merebut 2 game selanjutnya. Apa yang terjadi di lapangan? Ya, game pertama kita adaptasi sama lapangan walaupun kita main di Cipayung, tapi cukup berbeda sih situasinya. Jadinya kita banyak adaptasi sih di set pertama, dan set kedua ketiga kita udah lebih menemukan permainannya sih. Setelah lama tidak ada turnamen, kemarin di home turnamen juga tidak berpasangan. Apa sih kunci kekompakan bagi kalian? Ya pasti kita kan udah lama ya berpasangan dan kita udah sering main, jadi kita udah ngerti mau mainnya gimana gitu. Jadi nggak usah terlalu sering diomongin pun kita udah gampang adjust gitu sih. Ini tim Harimau sudah unggul 2-0. Apa pesan kalian untuk di pertandingan selanjutnya? Ya, semangat buat yang akan main dan kasih yang terbaik aja, kan ini seru juga main sesama teman sendiri. Ya, jadi ajang pemanasan lah mumpung nggak ada pertandingan lama. Menuju Thomas dan Uber Cup, apa yang ingin kalian dapat di simulasi ini? Ya pasti kita coba kekompakan tim di sini dan buat simulasi ya coba di Thomas Cup. Semoga di sana bisa dapatkan hasil maksimal. Amin. Terima kasih Markus dan Kevin. Ini ada tumbler dari Cavino. Ya, terima kasih Markus dan Kevin. Blibli belanja seru. Extra diskon semua produk hingga 300.000. Brand deals diskon hingga 95%. Berburu happy diskon hingga 80%. Gratis ongkir sepuasnya. Blibli sekarang.
Anda bergabung kembali di Mola TV PBSI Thomas and Uber Cup Simulation 2020 yang tentunya juga didukung oleh Jarum Foundation. Sudah 2 pertandingan tadi kita saksikan dalam pertemuan antara tim Banteng berhadapan dengan tim Harimau, di mana tim Harimau unggul 2-0. Hampir mirip dengan kejadian di pagi tadi ketika Raja Wali berjumpa dengan Garuda. Ada satu tim yang lebih unggul. Tadi Chico dan juga Kevin Gideon yang memberikan kemenangan. Di pertandingan ketiga, Firman Abdul Holik berhadapan dengan Gajra Pialang Vicky Lahi Cupu. Sudah jelas memang Firman adalah pemain yang lebih senior tentunya. Iya, betul sekali. Dan tapi Gajra Pialang Cupu ini juga salah satu pemain yang tidak boleh dianggap remeh ya. Karena secara ranking juga 174 memang lebih rendah atau lebih rendah ya daripada Firman, tapi saya merasa pertandingan akan berjalan seru, apalagi Cesar dan The Daddies tadi ya belum sanggup memberikan kemenangan. Artinya Gatra harus punya semangat juga untuk bisa mengambil angka bagi tim Banteng. Ya, kita lihat bagaimana kehadiran dari Gajra Piliang Vicky Lahi Cupu yang akan mewakili tim Banteng yang sudah tertinggal 2 angka tadi setelah 2 pertandingan mampu dimenangkan oleh tim Harimau. Tentu ia diharapkan bisa menjadi sebuah titik balik agar bisa memberikan poin kali ini kepada tim Banteng. Sementara ini perwakilan dari tim Harimau, Firman Abdul Holik yang memang juga sudah cukup berpengalaman. Kita tahu bahwa ia pernah juga menjadi juara di ajang Akita Master di tahun 2019 saat mengalahkan Yu Igarashi di partai final. Levelnya sudah bukan junior lagi Firman Abdul Holik ini, artinya kematangan yang ia miliki diharapkan tentu bisa meneruskan tren positif yang sudah diperlihatkan tadi oleh Chico dan juga Kevin Gideon. Iya, betul, bertangan kidal, dan juga dia adalah salah satu pemain yang menyelamatkan pertandingan di penyisihan Piala Thomas menghadapi Korea dalam pertandingan real. Ya. Artinya secara pengalaman bertanding untuk bergu, Firman harusnya sudah tidak ada dalam masalah non teknis. Ya, sudah terbiasa bermain dalam sebuah tim. Kita lihat apakah ia memang bisa terus menjaga konsistensi penampilan dari tim Harimau. Tapi kalau kita mengacu dengan apa yang dikatakan oleh Syabda tadi setelah pertandingan menghadapi Bobby, dalam situasi sudah kalah 0-4, Syabda terus berjuang untuk memberikan satu kemenangan karena memang itu dihitung nanti dalam papan klasemen. Artinya dalam situasi ini walaupun tim Banteng tertinggal 2 angka dan pada akhirnya gagal meramankan kemenangan, satu kemenangan pun berarti bagi setiap pemain yang turun di pertandingan yang akan dimainkan. Betul, jadi bukan kemenangan secara tim tetapi performa secara individu ini juga diperhitungkan. Betul. Dari setiap game dan juga perlawanan angkas tuh. Ya, kita lihat bagaimana profil dari Gajra Piliang Vicky Lahi Cupu tadi, pemain yang juga sempat menjadi juara di ajang Malaysia International Series di tahun 2018, akan berhadapan dengan Firman Abdul Holik yang berusia 22 tahun, juara di ajang Vietnam Internasional di tahun 2019 mengalahkan Chico Aura Dwi Wardoyo. Ia juga sempat menjadi runner up di ajang Indonesia Master tahun 2014 saat kalah dari pemain India HS Pranoy. Apa yang akan menjadi salah satu faktor yang membedakan kualitas dari kedua pemain ini, Mbak? Ya, kita melihat pada saat home turnamen Firman ini mengalami satu masalah sakit begitu ya, sehingga tidak bisa melanjutkan pertandingan. Dan tentunya kita tidak berharap dalam kejuaraan bergu ini Firman mengalami kejadian serupa. Artinya dia harus benar-benar siap untuk menjalani pertandingan bergu yang menurut saya bobotnya juga tidak kalah beratnya dengan pertandingan perorangan. Ya, ada jeda 1 bulan tentunya dan persiapan tentu sudah dilakukan bagi setiap pemain. Begitu juga dengan Firman, kita tunggu bagaimana penampilannya untuk menebus cedera yang ia hadapi memang di ajang home turnamen. Baiklah, pemirsa Mola TV, kami akan ajak Anda untuk kembali menyaksikan bagaimana sengitnya persaingan yang terjadi di dalam lapangan kali ini dalam pertemuan antara tim Banteng berhadapan dengan tim Harimau dari simulasi Piala Thomas. Tim Harimau sudah memimpin dengan skor 2-0 setelah kemenangan dari Chico Aura dan juga Kevin dan juga Gideon. Kali ini di pertandingan ketiga, tim Banteng menurunkan Gajra Piliang Vicky Lahi Cupu yang akan berhadapan dengan wakil dari tim Harimau, Firman Abdul Holik. Pertandingan di game pertama akan dimulai dengan serve dari Firman Abdul Holik. Ya, sebagai catatan memang Firman Abdul Holik sendiri pernah mencapai ranking tertingginya di ranking 42 dunia
saat itu di bulan April tahun 2019. Walaupun memang jelas ada kemerosotan performa dan prestasi sehingga ia harus terlempar cukup jauh dari ranking yang pernah ia dapatkan. Tapi di usia yang masih 22 tahun tentu Firman masih punya banyak waktu untuk menemukan bentuk permainan terbaiknya dan memperbaiki jejaknya di sektor tunggal putra. Ladies and gentlemen, on my right, Banteng, represented by Gatra William Fikilai Cupu. And on my left, Harimau, represented by Firman Abdul Holik. Harimau, Yusuf, Lawal, Play. Oh, permainan cepat kali ini langsung diperagakan oleh Firman dengan langsung bermain ofensif untuk mengambil angka pertama 1-0. Permulaan yang baik. Sebuah serangan balik dari Gajra tadi. Mencoba menggunakan drop shot menyilang, tapi malah menyangkut di net. Poin masih tetap menjadi milik Firman. (2-0). Dan masuk sepertinya, salah perkiraan tadi Firman Abdul Holik. Menyangka shuttlecock akan jatuh di luar. Angka pertama untuk Gajra. 1-2. Keluar. Jauh memang. Lambungan bola yang tidak tepat tadi dari Gajra dibiarkan saja oleh Firman. Ya, Gajra memang menghadapi tantangan yang sedikit berbeda ketika berjumpa dengan Firman yang memang merupakan pemain bertangan kidal. Artinya posisinya menjadi lebih menyulitkan tentu. Oh, baik sekali tadi. Tapi masih dibaca dengan baik oleh Gajra. Dan gagal baru saja upaya untuk melakukan net lurus tadi. Gagal untuk menyeberang. 4-1. Firman Abdul Holik masih memimpin dengan nyaman di permulaan game pertama ini. Masuk, mendarat dengan mulus tadi. Smash menyilang dari Gajra. Dan mampu dihindari di area backhand defense dari Firman Abdul Holik. 2-4. Ya, simulasi Piala Thomas yang dimainkan di hari pertama ini tentu membawa harapan yang cukup besar agar tim Indonesia nanti bisa berprestasi di ajang sesungguhnya di bulan Oktober yang dimainkan pada tanggal 3 sampai 11 di Aarhus, Denmark. Tim Piala Thomas Indonesia nanti akan bergabung di grup A bersama dengan Malaysia, Belanda, dan juga Inggris. Jepang dan Tiongkok menjadi lawan yang harus kita perhitungkan tentunya untuk mengembalikan trofi yang hilang tentunya sejak 18 tahun ini. Terakhir kali kita dapatkan di tahun 2002. Namun memang ada status yang memang harus kita jaga dengan baik di percaturan bulu tangkis dunia ketika kita bicara soal Piala Thomas. Karena Indonesia sampai saat ini masih menjadi negara dengan pemilik gelar terbanyak dengan total 13 gelar. Harus dijaga karena Tiongkok sudah mulai berusaha untuk mengejar pencapaian Indonesia. Oh, telak tadi. Smash lurus dari Gajra. Gagal dibaca dengan cepat tadi oleh Firman.
sehingga terlambat dia untuk mengantisipasi. 4-5. Tidak berhasil, baru saja upaya untuk menyilangkan bola dari Gajra. Memberikan keuntungan lainnya kepada Firman Abdul Holik. 6-4. Gagal baru saja upaya untuk melakukan pengembalian dari Gajra setelah sempat mengadu rally tadi. Antisipasinya terlalu mendatar dan shuttlecock menyangkut di net. Masih terus bertambah angka untuk Firman Abdul Holik. 7-4. Keluar. Tidak tepat tadi bola flashing yang coba digunakan oleh Firman. Lambungannya masih jauh memanjang ke belakang. 5-7, semakin dekat Gajra dalam perolehan angka. Oh, permainan nolop dari kedua pemain ini. Lagi-lagi flashing dari Firman yang memang masih membutuhkan akurasi yang tepat. Sudah beberapa kali ketika ia mencoba untuk menempatkan shuttlecock di belakang, arahnya berantakan. 6-7. Peluang untuk Gajra melakukan serve saat ini. Tajam sekali. Kita lihat keras, cepat, dan tajam. Antisipasi untuk melakukan serangan balik dari Gajra untuk menyamakan perolehan angka saat ini 7-sama. Oh, masih mampu dikembalikan dan memang terbuka sebenarnya, tapi itu pun gagal dimanfaatkan oleh Firman. Sudah terkapar tadi sebenarnya. Gajra untuk kembali berdiri cukup sulit. Ruang yang begitu terbuka gagal dimanfaatkan oleh Firman yang sepertinya tidak bisa mengontrol dengan baik tadi arah pukulannya. 8-7, situasi berbalik. Gajra saat ini bisa memimpin atas Firman Abdul Holik. Ya, saya rasa masih terlihat sama kuat tampilan dari Gajra dan juga Firman. Sementara itu kita saksikan ini dia Jonathan Ramli dan juga Vito sepertinya yang memang duduk berdampingan di kursi tim banteng. Vito sendiri tadi harus menelan kekalahan ketika berjumpa dengan Chico Aurel Wargoyo. 9-7. Ya, baru saja kembali kita saksikan bagaimana serangan dari Firman Abdul Holik yang benar-benar membutuhkan akurasi yang lebih pas
9-7 sudah. Gajra saat ini memimpin. Masuk kali ini. Serobotan cepat dari Firman membuahkan hasil. 9. Drive yang baik tadi. 8-9. Tidak berhasil upaya untuk menyilangkan bola di depan net tadi dari Gajra. 9 all. Sama saat ini kedudukan. Oh, sudah cukup baik sebenarnya niat dari Gajra tadi, bergerak dengan cepat, menerapkan pertahanan, tapi memang di kesempatan terakhir ia masih belum mampu menyeberangkan shuttlecock. Situasinya kembali berbalik. Firman yang kali ini kembali leading 10-9. Serve untuk Firman. Oh, terburu-buru Firman Abdul Holik. Lalu bernafsu tadi untuk mengambil poin. Berakibat dengan kesalahan sendiri. 10 sama. Dan kita lihat mencoba untuk mengantisipasi dengan bola menyilang tapi tidak sampai ke tujuan. Aksi yang coba dilakukan oleh Gajra sehingga di interval game pertama ini Firman Abdul Holik memimpin dengan selisih angka tipis 11-10. Iya, ini pertandingan yang tidak mudah bagi keduanya. Saya melihat kedua pemain sudah begitu hafal begitu pola permainan dari masing-masing lawan. Punya sama-sama serangan yang baik dan kita hanya menunggu artinya siapa yang paling punya akurasi baik di pertandingan ini. Ya, kalau kita bicara soal akurasi yang memang menjadi catatan sebenarnya Firman ya, karena dia punya kontrol yang sebenarnya lebih baik. Sayang sekali akurasi pukulannya ketika menyerang ini kerap kali malah membuat ia mati sendiri. Iya, betul sekali. Dan justru memang ini yang harus bisa dikurangi dengan baik oleh Firman. Ini paket pemain penyerang. Ya, jika ia mampu melakukannya bukan tidak mungkin akan ada selisih poin yang cukup jauh. Karena tadi kita belum melihat konsistensi permainan dari Gajra. Baiklah, pemirsa Mola TV, kembali kami ajak Anda untuk melihat apa yang akan terjadi di lanjutan pertandingan di game pertama. 11-10 saat ini, Firman Abdul Holik memimpin. Oh, masuk. Penempatan yang cerdik tadi dari Firman Abdul Holik membuahkan hasil 12-10. Terlambat upaya untuk bertahan tadi dari Firman Abdul Holik ketika mengantisipasi datangnya bola. Gajra cukup apik tadi dalam bertahan. 11-12. Oh, bola menyilang yang tajam tapi masih mampu dikembalikan. Tergesa-gesa tadi. Walaupun memang mengintip peluang sebenarnya.